Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvin Irfa Surya dengan NIM 2307 015039 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya diberikan tugas oleh dosen pengampu pada mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu oleh Bapak Ilham Mundir. Kita ditugaskan untuk membuat video berdurasi minimal 5 menit. Pada kesempatan kali ini, saya mau sedikit membahas tentang psikologi behavioristik. Yang perlu kita ketahui, teori ini mempunyai pengaruh besar, terutama dalam dunia pendidikan dan pembentukan perilaku manusia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau yang bisa kita sebut juga behaviorism adalah aliran psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia itu dapat dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman atau lingkungan. Nah, behavioristik ini juga tidak terlalu fokus pada pikiran, perasaan ataupun proses mental yang tidak bisa diamati, melainkan lebih memperhatikan perilaku yang tampak atau bisa disebut dengan observable behavior. Nah, aliran ini juga berpandangan bahwa semua perilaku adalah hasil dari stimulus dan respons. Artinya apa? Jadi setiap tindakan seseorang itu muncul karena adanya rangsangan dari luar. Itu pengertian singkat dari psikologi behavioristik. Nah, adapun tokoh-tokoh penting di dalam psikologi behavioristik ini, di sini saya hanya sebutkan 3 saja tokoh-tokoh pentingnya. Yang pertama ada John B. Watson, ada juga yang namanya B.F. Skinner, dan yang terakhir ada namanya Ivan Pavlov. Nah, yang pertama John B. Watson, ia dikenal sebagai bapak behaviorisme. Nah, Watson ini juga percaya bahwa semua perilaku itu bisa dibentuk. Bahkan kepribadian pun bisa dibentuk lewat lingkungan. Itu menurut John B. Watson. Sedangkan yang kedua, menurut B.F. Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan. Maksudnya apa? Ia percaya bahwa perilaku itu bisa diperkuat dengan penguatan reinforcement atau bisa dilemahkan dengan sebuah hukuman atau bisa kita sebut dengan punishment. Itu menurut B.F. Skinner. Sedangkan menurut Ivan Pavlov, nah, Pavlov ini yang sering kita dengar namanya, itu dia terkenal lewat eksperimen anjingnya dan teori pengkondisian klasiknya. Ketika seekor anjing belajar mengeluarkan air liurnya setiap kali dia mendengarkan bunyi bel, karena mengaitkannya dengan sebuah makanan. Nah, gimana caranya kita menerapkan psikologi behavioristik ini di dalam dunia pendidikan? Psikologi behavioristik itu sangat berperan dalam dunia pendidikan, seperti yang tadi saya awal katakan, khususnya di dalam pembentukan perilaku belajar si siswa. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ada reward ataupun penghargaan, seperti seorang guru memberikan pujian ataupun nilai baik, tujuan apa? Bisa meningkatkan semangat belajar si siswa. Itu dari contoh dari reward
atau penghargaan. Adapun contoh dari punishment ataupun hukuman seperti apa? Yaitu guru bisa memberikan teguran atau pengurangan poin, ya. Digunakan untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian guru juga bisa menggunakan metode drill, atau kita bisa sebut latihan berulang untuk memperkuat kebiasaan belajar. Nah, jadi prinsipnya perilaku baik itu perilaku baik itu diperkuat, sedangkan perilaku buruk itu dilemahkan. Nah, behavioristik ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama, dari psikologi behavioristik ini praktis dan mudah untuk diterapkan. Ya, terutama dalam pengelolaan kelas. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, itu bisa digunakan untuk membentuk kebiasaan dan kedisiplinan si siswa. Itu kelebihannya. Adapun kekurangannya, ya saya sebutkan dua kekurangannya. Yang pertama apa? Terlalu menekankan aspek luar. Maksudnya apa? Itu menekankan terlalu kepada lingkungan dan mengabaikan faktor internal. Contohnya seperti apa? Motivasi, emosi, dan pemikiran. Itu kekurangan dari psikologi behavioristik. Kekurangannya yang pertama. Dan yang kedua, itu tidak cocok ya untuk menjelaskan proses belajar yang kompleks dan mendalam. Kekurangannya itu dari behaviorism. Jadi penutupnya, kesimpulannya, psikologi behavioristik atau behaviorism adalah pendekatan yang fokus pada pembentukan perilaku melalui apa? Melalui stimulus dan respon. Meskipun memiliki keterbatasan, teori ini sangat membantu dalam mengatur perilaku dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Itu salah satu kelebihannya juga, yaitu membantu dalam mengatur perilaku dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Mungkin ini saja yang bisa saya sedikit sampaikan tentang psikologi behavioristik atau behaviorism. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.